Apa kata Alkitab soal persepuluhan? Selamat datang di channel Kristen Waras. Untuk memahami persepuluhan menurut Alkitab, maka kita harus melihat dalam konteks Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dalam konteks Perjanjian Lama, makna persepuluhan sendiri harus dipahami berdasarkan konteks eranya. Saya ulangi sekali lagi ya. Dalam konteks Perjanjian Lama, makna persepuluhan sendiri harus dipahami berdasarkan konteks eranya. Yang pertama, yaitu era pra-Israel atau era Abraham. Yang pertama adalah era pra-Israel atau era Abraham. Alkitab mencatat bahwa Abraham melakukan praktek persepuluhan. Ini mengindikasikan bahwa praktek persepuluhan bukan murni tradisi yang dilakukan oleh orang Israel. Karena pada waktu era Abraham, Israel belum ada. Abraham adalah leluhur dari bangsa Israel. Dan Abraham telah melakukan praktek persepuluhan. Tapi apa maknanya persepuluhan pada era Abraham atau era pra-Israel ini? Nah, pada era Abraham, praktek persepuluhan diberikan dalam konteks harta rampasan setelah menang peperangan. Jadi ini hukum perang. Jadi konteksnya peperangan. Kalau kita membuka Alkitab, kalian akan menemukan sebelum Abraham memberikan persepuluhan kepada Imam Melkisedek, Abraham melakukan peperangan terlebih dahulu. Dan Alkitab mencatat Abraham mengalami kemenangan. Dan ketika dia mengalami kemenangan, Abraham melakukan praktek merampas harta dari musuh-musuhnya. Nah, praktek perampasan harta dalam peperangan ini bukan tradisi yang salah kala itu. Pada waktu itu adalah hal yang lumrah dan diperbolehkan secara moral pada waktu itu. Bahwa siapapun yang mengalami kemenangan dan siapapun yang menang berperang itu berhak untuk merampas harta dari musuhnya yang dikalahkan. Sekali lagi, praktek perampasan harta dalam peperangan itu merupakan hukum peperangan yang normal waktu itu, yang bisa diterima oleh masyarakat waktu itu. Bukan suatu hal yang melanggar etika atau kebiasaan yang salah waktu itu, tidak. Itu hal yang umum, hal yang normal secara umum. Jadi secara moral pada waktu itu dibenarkan. Merampas harta daripada musuh yang dikalahkannya itu dibenarkan secara hukum waktu itu. Nah, Abraham melakukan hal tersebut. Ketika dia mengalami kemenangan, dia kemudian melakukan praktek perampasan harta dari musuh yang dikalahkannya. Dan Alkitab mencatat setelah dia mengalami kemenangan, Alkitab mencatat Abraham bertemu dengan Melkisedek. Lalu kemudian Abraham memberikan persepuluhan kepada Melkisedek dari harta rampasan yang dimenangkannya dalam peperangan itu. Nah, Abraham melakukan praktek persepuluhan dengan memberikan 1/10 dari harta rampasannya kepada Melkisedek. Itu dilakukannya dengan sukarela. Jadi sekali lagi, Abraham melakukan praktek persepuluhan dengan memberikan 1/10 dari harta rampasan yang dimenangkan dalam peperangan dengan musuhnya waktu itu. Abraham memberikan 1/10 harta rampasannya itu kepada Imam Melkisedek dengan sukarela. Perhatikan, sukarela. Jadi konteksnya era Abraham adalah itu hukum perang, lalu yang kedua adalah sukarela. Hukum perang, sukarela. Jadi persepuluhan konteks Abraham adalah hukum perang dan sukarela. Jadi harta rampasan yang diperoleh dari kemenangan dalam berperang itu diberikan kepada imam secara sukarela 1/10-nya dari jumlah total yang diperoleh dari harta rampasan tersebut. Ini era Abraham, era di mana sebelum Israel itu ada sebagai sebuah kaum atau bangsa. Lalu yang kedua, itu era Musa. Di sini Israel sebagai sebuah kaum sudah ada. Pada era Musa, Israel telah terbagi menjadi 12 suku. Nah, pada era ini persepuluhan diadopsi. Persepuluhan diadopsi namun diberikan makna yang berbeda oleh Allah sendiri. Allah lewat Musa mengadopsi hukum
persepuluhan dan diberikan kepada Israel sebagai sebuah kaum atau bangsa, tapi kemudian diberikan makna yang berbeda. Kalau era Abraham, persepuluhan identik dengan harta rampasan dari peperangan, ya, harta rampasan dari hasil berperang. Maka di era Musa, persepuluhan diperintahkan Allah sebagai bentuk keadilan sosial bagi seluruh kaum Israel. Pada era Musa, persepuluhan itu diberikan dalam konteks sebuah ketaatan Israel sebagai sebuah bangsa kepada Allahnya, yaitu Allah Israel, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Namun konteksnya adalah sebagai bentuk kasih dan keadilan Allah, keadilan sosial Allah bagi seluruh kaum Israel. Mengapa? Sebab pada era Musa ini, Allah memberikan tanah pusaka dari tanah perjanjian yang dijanjikan oleh Allah kepada kaum Israel, kepada semua kaum. Ya. Allah memberikan janji tanah pusaka dari tanah perjanjian yang telah dijanjikan oleh Allah kepada kaum Israel itu kepada semua kaum untuk dikelola. Jadi seluruh suku Israel itu memperoleh tanah pusaka untuk dikelola, untuk di-maintain dengan baik, supaya melalui hal tersebut suku-suku Israel bisa hidup, bertumbuh, berkembang biak, beranak cucu, lalu menggenapi apa yang menjadi maksud dan rencana Allah dalam kehidupan mereka. Namun, ternyata ada satu suku dari semua suku di Israel itu, ada satu suku yang tidak mendapatkan tanah pusaka, yaitu suku Lewi. Nah, suku Lewi ini tanah pusakanya adalah apa? Yaitu sebuah tugas tanggung jawab untuk mengelola bait Allah. Bukan bait Allah, tapi kemah suci. Jadi suku Lewi ini tidak mendapatkan tanah pusaka, karena mereka dikhususkan oleh Allah untuk mengelola kemah suci, untuk bertanggung jawab dalam peribadatan kaum Israel pada era itu. Jadi orang Lewi ini tidak mendapatkan tanah. Mereka nggak bisa bercocok tanam, berternak, mereka nggak mendapatkan hasil bumi untuk kehidupan mereka, tidak. Nah, supaya keadilan dan kasih Allah itu bisa dirasakan oleh seluruh kaum Israel, maka pada waktu itu Allah memberikan pesan kepada Musa mengadopsi persepuluhan, supaya lewat persepuluhan ini yang diberikan oleh 11 suku Lewi bisa memperoleh kehidupannya. Jadi bayangkan, selama 3 tahun 11 suku Israel bercocok tanam, lalu kemudian hasil buminya itu menghasilkan, entah itu dari pertanian mereka, dari peternak mereka, apapun itu hasil tanah, hasil usaha mereka. Di tahun yang ketiga mereka harus membawa 1/10 dari jumlah total hasil itu ke kemah suci. Jadi mereka membawa hal tersebut ke kemah suci untuk dipersembahkan sebagai persembahan persepuluhan. Jadi 1/10 dari masing-masing suku yang jumlahnya 11 suku itu diberikan di kemah suci, diberikan sebagai bentuk persembahan kepada Allah, bentuk ucapan syukur, bentuk sukarela, bentuk kegembiraan mereka, bagaimana Allah memelihara mereka, memelihara 11 suku ini lewat tanah yang diberikan, lalu kemudian sebagai bentuk keadilan sosial, bentuk kasih mereka juga karena mereka telah dipelihara oleh Allah. Mereka punya tanggung jawab untuk memelihara satu sukunya, saudaranya itu, satu suku, yaitu orang Lewi. Jadi orang Lewi ini tidak mendapatkan tanah pusaka, tapi dia memperoleh kehidupannya dari apa? Dari persepuluhan yang diberikan oleh 11 suku. Nah, di sini jelas pada era Musa, persepuluhan ini diajarkan, dilegalkan menjadi sebuah aturan keagamaan, bentuk ibadah mereka kepada Allah Israel, kepada Allah mereka, adalah sebuah didikan Tuhan bahwa ini bentuk didikan untuk mengajarkan Israel bahwa mereka harus sadar sebagai sebuah kaum, Israel sebagai sebuah kaum. 12 suku ini harus sadar bahwa Allah betul-betul memelihara mereka. Jadi persepuluhan itu merupakan bentuk
kasih dan keadilan Allah kepada seluruh kaum Israel. Jadi persepuluhan ini sebenarnya didikan agar merupakan refleksi dari pribadi Allah kepada Israel sebagai sebuah kaum. Dan refleksi itu dipancarkan oleh 11 suku dalam bentuk pemeliharaan kepada kaum Lewi yang merupakan saudaranya atau suku Lewi. Jadi persepuluhan dalam era Musa ini maknanya itu dalam sekali. Israel supaya sadar bahwa Allah itu memelihara mereka, gak perlu takut. Orang Lewi gak perlu takut walaupun gak mendapat tanah pusaka, tetapi 11 sukunya itu, 11 suku saudara-saudara mereka itu bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Kenapa? Karena sama seperti Allah yang bertanggung jawab terhadap mereka ketika mereka keluar dari perbudakan di Mesir, maka Allah juga ya, Allah yang sama itu bertanggung jawab terhadap kehidupan mereka. Nah, konteks ini kemudian menjadi bukti bahwa Allah itu kasih dan Allah itu adil. Keadilan sosial, kasih Allah itu terpancar dalam pemberian persepuluhan yang dilakukan oleh 11 suku Israel. Nah, lalu kemudian mereka juga diajarkan supaya 11 suku ini diajarkan bahwa ada bagian orang lain dari berkat yang Allah berikan buat kehidupan mereka. Dari tanah pusaka yang mereka kelola, lalu mereka menghasilkan sesuatu. Ada bagian milik orang lain yang harus mereka sisihkan, yang harus mereka bagikan, yang harus mereka persembahkan. Ada milik orang lain, gak boleh dimakan sendiri. Ini berarti Allah hendak mengajarkan kepada Israel bahwa harta milikmu satu-satunya yang paling berharga adalah aku, kata Allah. Harta yang kamu punya, yang aku berikan lewat tanah pusaka, yang sekarang kamu peroleh dari hasil bumi itu adalah karena kebaikan, karena kemurahan aku. Jadi Israel itu diajarkan bahwa kamu hidup karena aku, kata Allah, bukan karena tanah pusaka yang kuberikan. Karena ketika dia memberikan persepuluhan, Israel itu hendak diajarkan bahwa hidupmu itu bergantung sepenuhnya kepada aku. Sama seperti engkau membantu kaum Lewi atau suku Lewi memberikan kehidupan kepada mereka, maka hal yang lebih dahulu aku lakukan kepadamu adalah yang demikian. Aku telah memberikan kehidupan, pemeliharaan kepadamu, sehingga kamu betul-betul harus bergantung kepada aku. Ini menunjukkan betapa Allah itu luar biasa mendidik Israel sebagai sebuah kaum, sebagai sebuah umat, sebagai sekelompok atau sebagai umat pilihan Allah. Nah, lalu yang menarik lagi adalah Allah juga memberikan pesan bahwa persepuluhan yang dibawa ke perbendaharaan rumah Tuhan, yang ditaruh di kemah suci itu, yang dikelola oleh kaum Lewi, itu ternyata bukan hanya dinikmati oleh kaum Lewi, bukan dinikmati oleh orang Lewi saja. Alkitab mencatat dalam kitab Ulangan bahwa ada orang asing yang datang ke tengah-tengah perkemahan orang Israel atau yang melewati perkemahan Israel, maka mereka wajib untuk memberikan makan sampai kenyang, memberikan perbekalan sehingga mereka punya bekal untuk melanjutkan perjalanan. Jadi musafir yang lewat perkemahan Israel itu harus diberikan berkat makanan, ya harus diberikan makanan yang cukup, bekal yang cukup untuk melakukan perjalanan mereka selanjutnya. Dan itu diberikan lewat apa? Lewat persepuluhan yang dikumpulkan oleh 11 suku. Jadi nggak hanya dinikmati oleh suku Lewi. Ini menarik. Kenapa saya bilang menarik? Karena ternyata di sini Allah hendak mengajarkan kepada Israel juga. Di situ ada sebuah makna, ada pesan yang tersirat sebenarnya. Bahwa Allah Israel bukan cuma mengasihi kaum Israel saja. Allah Israel adalah Allah untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Kasih dan keadilan bukan hanya dirasakan oleh orang Lewi yang merupakan bagian dari suku Israel. Tapi kasih dan keadilan juga dirasakan oleh orang lain, orang asing, suku lain, suku asing yang tidak masuk menjadi bagian daripada suku Israel. Ini menunjukkan bentuk penerimaan yang luar biasa dari Allah. Dan ini yang harus dilakukan oleh orang Israel. Penerimaan kepada sesama manusia. Tujuannya apa? Tujuannya supaya suku atau supaya orang asing atau kaum yang di luar orang Israel ini, atau kelompok atau bangsa asing yang di luar daripada masyarakat Israel ini bisa melihat bahwa Allah Israel, Allah yang Israel sembah adalah Allah yang kasih, Allah yang adil, Allah yang peduli kepada manusia, Allah yang memelihara kepada manusia. Buktinya apa?
Mereka yang tidak dikenal sekalipun ketika masuk ke perkemahan orang Israel itu diberi makan, dijamu sampai kenyang, bahkan diberikan bekal untuk melanjutkan perjalanan selanjutnya. Ini menunjukkan betapa luar biasanya personality atau pribadi daripada Allah Israel, Allah yang kita sembah sekarang ini. Ini makna persepuluhan. Dan bukan cuma orang asing. Alkitab mencatat juga mereka harus memberikan persepuluhan tersebut yang dikumpulkan oleh 11 suku itu kepada orang miskin, anak yatim, janda miskin. Ini menunjukkan kepedulian sosial yang luar biasa. Bagaimana dengan gereja sekarang? Berapa banyak persepuluhan yang dikumpulkan oleh gereja? Tapi adakah keadilan sosial di dalam gereja? Kita belum membahas makna perpuluhan dalam konteks kerajaan. Itu makna yang ketiga. Makna yang ketiga dalam konteks kerajaan di PL, ya, di Perjanjian Lama. Persepuluhan itu seperti apa? Tapi pada era Musa ini betapa luar biasanya makna persepuluhan itu. Di mana persepuluhan itu merupakan bentuk kasih dan keadilan Allah kepada kaum Lewi, kaum Israel, dan juga kepada umat manusia yang bersentuhan dengan Israel. Sehingga melalui Israel, melalui praktik persepuluhan yang diberikan, yang dikumpulkan oleh orang Israel ini, bangsa lain, orang asing, orang miskin, janda miskin, anak yatim, itu bisa menikmati berkat Allah, pemeliharaan Allah yang luar biasa. Pertanyaannya, bagaimana dengan gereja saat ini? Bagaimana dengan praktek persepuluhan yang dikumpulkan oleh gereja saat ini? Apakah ada keadilan sosial di dalamnya? Apakah setiap orang yang terlibat di dalam pelayanan, apakah janda miskin, orang susah di dalam gereja menikmati persepuluhan yang dikumpulkan oleh gereja? Atau justru sebaliknya, hanya pendetanya saja atau gembalanya saja yang menikmati dan kemudian dikumpulkan? Bahkan ironisnya kalau di gereja-gereja besar sekarang ini, pendetanya makin kaya, makin kaya, makin kaya, naik Alphard, hidup mewah, tapi jemaatnya susah. Bahkan berita atau ajaran soal persepuluhan dipelintir sedemikian rupa, ada unsur menakuti, sehingga akhirnya jemaat merasa bersalah ketika tidak memberikan persepuluhan. Padahal mungkin kala itu mereka harus bergumul karena kebutuhan mereka masih kurang di keluarga. Gereja tidak salah mengumpulkan persepuluhan dari jemaat, tapi gereja akan salah kalau memaksa jemaat untuk memberikan persepuluhan. Gereja akan salah kalau tidak bijak mengelola persepuluhan. Tidak ada nampak kasih dan keadilan Allah dalam pengelolaannya, maka itu menjadi sebuah kejahatan di mata Tuhan. Ini baru makna yang kedua. Jangan lupa subscribe channel ini, follow Instagram gua Saud_purba12, dan jangan lupa juga komen atau share video ini. Di video kita selanjutnya, saya akan jelaskan makna perpuluhan dalam konteks PL di era kerajaan. Ini menarik juga. Di situ nanti kita akan bersentuhan dengan teks Maliaki 3 ayat 10-11 yang sering dipakai untuk menakutkan jemaat supaya jemaat bisa memberikan persepuluhan. Nanti kita juga akan lihat bagaimana konteks PL. Tetapi dari dua zaman ini, dua era ini dalam konteks PL, era Abraham dan era Musa, ada benang merahnya. Orang memberikan persepuluhan dengan sukarela, bukan dipaksa. Sukarela kata kunci. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa sekali lagi subscribe channel ini, Kristen Waras, dan semoga channel ini menjadi berkat buat kita semua. Tuhan memberkati.